lainnya. Tapi kalau hari ini kita mau bahas tentang kesehatan dan produknya, ya kan? Jadi hari ini sebenarnya topiknya bagus karena kebetulan juga hari ini kita akan bahas stem cell dan NK cell dalam satu acara ini. Jadi bisa masuk ke beberapa produk, yaitu mungkin bisa ke Subarasi, mungkin bisa ke Utsukushi, mungkin bisa ke Utsukushi Gold, ya kan? Jadi mungkin kayak kalau yang Utsukushi Gold kita belum terlalu kenal ya, karena saya pun masih lagi proses bikin semuanya juga, maksudnya. Jadi untuk mungkin dari nanti teman-teman banyak banget yang nanya tentang presentasi, teman-teman banyak banget yang nanya tentang brosur dan lain-lain, itu masih on progress. Jadi sekarang kita mau sharing secara generalnya aja, NK cell ya. Jadi hari ini temanya The Magnificent Stem Cell and NK Cell, itu artinya sangat-sangat hebat, sesuai dengan namanya. Mungkin dari produk kita ada yang Subarasi, itu kan itu the greatest. Jadi itu yang paling hebat ceritanya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan bahas itu mungkin lebih ke arah gini loh. Kalau bahasa sehari-harinya mungkin lebih ke arah kenapa NK cell dan stem cell itu kita butuhkan dan sangat penting untuk kita, dan kenapa mereka itu hebat. Maksudnya hebat ini dalam artian mungkin bisa menjaga tubuh kita dari apa-apa gitu ya. Kira-kira gitu. Ini suara saya bukan kurang kuat, saya mau udah teriak teman-teman. Ini memang karena ada backsound-nya, jadi mungkin suara saya kurang terdengar. Gitu. Oke, jadi hari ini langsung teman-teman sudah ada speaker. Jadi saya udah mengundang pembicara. Jadi sesuai request teman-teman, beliau ini dulu udah pernah sharing juga, tapi karena teman-teman banyak banget yang request, oh mau yang ini lagi dong, mau ke dokter ini lagi dong. Nah, karena katanya kan lagi itu pas terakhir bawain materi, katanya udah bagus banget, benar-benar super jelas, dan teman-teman semuanya jadi lebih paham karena penjelasannya pun dengan bahasa yang sehari-hari, bukan bahasa dokter ya, gitu kan. Jadi langsung aja teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan Dokter Muhammad Islami. Selamat sore, Dok. Selamat sore Mas Angga, kawan-kawan semua, salam sehat. Maaf terlambat karena ada pasien ini sama presentasinya izin di dalam mobil ya. Nggak apa-apa, Mudah-mudahan Dok. suara terdengar jelas. Insya Allah kita sharing hari ini banyak mendapatkan manfaat buat kita semua, buat orang-orang yang membutuhkan bantuan kita nanti sekedar insya Allah berbagi informasi. Informasi ini penting untuk kita sebarkan ke orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan itu siapa? Semua orang. Oke, mantap. Jadi teman-teman, materi hari ini materi hari ini direkam. Jadi mungkin kalau teman-teman yang nggak bisa hadir atau mungkin terlambat dan lain-lain, nanti bisa ditonton ulang di Facebook di link yang mungkin di-share sama leader-leader Anda. Kalau nggak ada suara, mungkin bisa di-join suara dulu, karena menurut saya kayak suaranya aman. Di sini juga ada suaranya. Oke, kalau gitu silakan dimulai, Dok. Monggo. Baik, terima kasih. Izin ya, saya share screen ya. Siap, Dok. Kawan-kawan, mudah-mudahan memang di suasana siang ini memang kalau di jam 3 tuh jam-jam ngantuk ya. Mudah-mudahan saya akan membawakan materi sesemangat mungkin supaya kawan-kawan tidak ngantuk ya. Karena insya Allah ini informasi berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya rasakan dan saya pelajari dari bergabungnya saya dengan AFC ini. Tunggu sebentar. Sudah terlihat? Aman, Dok. Oke, izin saya mulai ya. Ini ya, saya sedikit sharing kenapa
stem cell ini sangat hebat ya, dan natural killer cell ini sangat hebat ya. Di mana ini banyak yang tidak diketahui, dan bahkan di dunia kedokteran tidak pernah difokuskan terkait keunggulan dari stem cell dan natural killer cell. Tetapi akhir-akhir ini ya, tahun 80-an mulai, dan kemudian pesat di tahun-tahun belakangan ini ya. Jadi sedikit share terkait stem cell dan natural cell. Gimana kehebatannya, gimana bagusnya buat tubuh kita ya. Oke, saya ingatkan kembali kawan-kawan ya. Saya ingatkan kembali. Nah, tipe-tipe orang yang kita hadapi, tipe-tipe kita ya, kemudian orang-orang umum pada umumnya ya, yang nanti kita jumpai ya. Jadi kalau saya pelajari dibagi 3 kawan-kawannya. Ini penting juga. Kenapa? Ya, karena biasanya orang yang kita hadapi itu orang-orang yang satu yang sehat, health people ya. Dia merasa sehat, merasa belum perlu, masih aktif bekerja. Terus kemudian dimotivasi dia yakin dia terhadap keunggulan stem cell dan natural killer cell, tetapi dia belum tergerak. Nah, apa yang harus kita sampaikan kepada orang-orang tersebut? Satu ya, kita tahu sel kita makin lama makin mati dan dibutuhkan stem cell untuk meregenerasinya. Mungkin kita rasa sekarang sehat, tapi penyakit di dalam tubuh kita sudah mulai tumbuh. Bisa penyakit metabolik, bisa penyakit tumor atau kanker, dan suatu titik nanti di usia kita nanti ya, beberapa tahun ke depan, kita nggak tahu kita masih sehat apa enggak. Nah, pas pada saat di titik tersebut, kita sakit, selesailah sudah semua. Jadi, orang yang sehat tadi sakit ya, tidak bisa aktivitas, tidak bisa produktif, psikologisnya nanti terganggu. Ya, ini sama seperti saya ya, seperti saya. Kenapa saya putuskan untuk bergabung dan minum Utsukushi Subarashi? Saya seperti itu. Saya merasa saya sehat kok, nggak perlu ya, karena saya masih bisa bekerja, pendapatan saya cukup untuk menghidupi saya, keluarga saya cukup. Nah, tapi melihat, oh ya stem cell bagus ya, tapi saya nggak mau minum. Kenapa? Udah merasa sehat dan nyaman saya untuk saat ini, kondisi saat ini. Tetapi dulu teringat saya pernah sakit 2 bulan. Pas pada saat saya sakit 2 bulan tersebut, saya cuma tirah baring total. Melihat istri sedih, anak kita nggak bisa bermain ya. Kemudian penghasilan kita terhenti seketika. Nah, kemudian saya putuskan, dan saya tahu, saya yakin produk ini sangat bagus dan sangat bermanfaat karena ini regenerasi, karena ini natural killer cell. Saya putuskan saya minum. Kenapa saya putuskan saya minum? Saya mau saya sehat, ya, sampai tua nanti. Saya tidak menyusahkan anak-anak saya. Kemudian saya bisa menikmati hari tua saya bahagia. Kemudian bisa jalan-jalan, ya. Apalagi kalau misalnya dengan kemudahan-kemudahan dari family ini ya, saya anggapnya keluarga ini ya, maka nanti udah umur panjang, sehat, ya, tidak nyusahin anak, dan bisa sukses. Nah, di situ saya menyampaikan kepada orang-orang yang nggak sakit saja, ya, kita harus konsumsi nutrisi, ya, yang nutrisi magnificent ya, terkait stem cell ini dan natural killer cell. Ya, jadi jangan tunggu kita sakit kita minum, bahaya. Karena kalau kita sakit berarti jaringan atau organ sudah dalam kondisi rusak. Untuk meregenerasi jaringan atau organ yang sudah rusak itu butuh waktu. Nah, jadi ekspektasi kita kalau misalnya udah rusak kita mau cepat, tapi itu hal yang berproses ya, nggak bisa semerta-merta. Jadi jangan sampai nunggu sakit ya. Kita jaga kondisi kita saat ini, kita sehat, umur panjang, kita bisa menikmati masa hidup yang lama dan sukses ya. Nah itu ya, healthy people. Ya, rata-rata yang kita temui itu healthy people sebagian besar. Yang selanjutnya sick people, yaitu orang yang sakit ya, yang membutuhkan, di mana orang yang sakit udah berobat banyak, udah keluar uang banyak. Jadi kalau nanti kita nggak bisa menyampaikan dengan baik, maka akan ragu. Oh, udah keluar banyak, apalagi produknya ini
dikatakan tidak murah ya. Nah, itu mindset nanti akan saya sampaikan ya. Produk ini tidak murah, sehingga mereka harus yakin benar, oh produk ini akan bagus. Nah, di mana kendala orang sakit itu ada 3 kawan-kawan ya. Ada 3 untuk memotivasinya. Karena orang sakit punya 3 aspek, yaitu somato, psikososial. Ingat, orang sakit itu organnya, jaringannya sudah rusak. Jadi butuh proses yang cukup ada memerlukan waktu dan mungkin dosis yang perlu besar ya, karena sel yang mati saja normalnya harus diganti, apalagi jaringan yang rusak harus diganti. Ya, jadi somato artinya orang yang sakit saya sarankan tetap melakukan pengobatan medis. Ya, jangan langsung disubstitusi karena nanti ekspektasinya terlalu tinggi padahal ini butuh waktu. Sehingga nanti proses motivasinya gagal kita. Yaitu kita dampingi metode pengobatan yang ada, kita kombinasi dengan Subarasi Utsukushi ya. Jadi somatonya tetap jalan ya, somato. Psiko sekarang. Somato psikososial, psikisnya. Jadi kalau kita memotivasi orang sakit, nggak cuma suruh minum obat. Kita mendengarkan kekhawatiran dia, psikisnya dia harus kita yakinkan. Psikologisnya kita yakinkan. Apalagi kalau misalnya sakitnya terlalu lama ya, psikologisnya drop, kemudian udah gangguan mental ya, gangguan mental karena penyakit ya, ada medisnya gangguan mental karena penyakit, menarik diri, apa yang disampaikan orang itu nggak percaya, itu butuh motivasi yang memang luar biasa ya. Makanya strateginya kalau psikis itu kita harus continue ya, terus menerus kita kasih perhatian, kita motivasi sehingga ada timbul keyakinan. Nah, yang terakhir yaitu sosial, somato psikososial. Nah, ditambah lagi di mana kunci kesuksesan orang itu adalah supporting level ya, dukungan. Nah, dukungan terpenting untuk sukses itu adalah yang nomor 1, keluarga. Jadi kalau kita memotivasi orang yang sakit, bagusnya dilibatkan keluarga. Keluarganya kita kasih keyakinan, sehingga nanti keyakinan orang yang sakit itu kan naik turun tuh, diyakinkan oleh keluarga. Ya, gitu ya. Jadi kawan-kawan, untuk sick people, insya Allah kan kita udah tahu, nanti saya terangkan produknya gimana bisa membantu menyembuhkan orang yang sakit ya. Nah, tinggal kita memotivasi yang baik karena orang sakit itu sudah melalui tahap yang sangat panjang, organnya rusak, somatonya, jadi medisnya harus tetap minum dulu. Kenapa medis minum dulu? Contoh ya, untuk gagal ginjal, salah satunya penyebabnya kencing manis. Nah, kencing manis itu kan gula darah tinggi. Memang ada SOP bisa menurunkan gula juga ya, tetapi dia slide dan butuh proses. Nah, gula darah tinggi ini merusak terus ginjalnya. Kalau gula darahnya enggak dilanjutkan untuk dikonsumsi medis, nggak diturunkan dulu atau nggak distabilkan, maka jaringannya akan rusak lagi. Kita malah butuh waktu lebih lama lagi untuk meregenerasinya. Jadi perusaknya itu harus di stop. Ditambah nanti superfood kita, suplemen andalan kita, Suba Utsu, dikombinasikan sehingga proses regenerasinya akan sangat cepat. Yaitu start awal ya kawan-kawan, itu kuncinya. Jangan langsung tiba-tiba disubstitusi ya. Nanti ekspektasinya terlalu tinggi malah salah ya, karena memang butuh proses. Ya seperti itu ya kawan-kawan. Nah, ini hebatnya lagi. Ya itu tadi kan saya sampaikan ada 100 alasan orang sukses itu banyak ya. 100 alasan, 10 nilai tertinggi, 1 kejujuran, nomor 2 disiplin, nomor 3 supporting level. Nah, supporting level itu yang paling banyak itu dari keluarga. Nah, makanya AFC ini ya membuat suatu produk dan sistem yang baik yang namanya keluarga, yang saling mendukung, saling support. Nah, di mana support ini akan kita naungi sama-sama ya, saling mendukung. Insya Allah kita akan sukses sama-sama. Makanya saya kagum nih, namanya family ya, karena paham kesuksesan nomor 3 bilioner terkaya di dunia itu nomor 3-nya itu supporting level ya, dukungan ya. Nah, orang sakit ini bayangkan nih, yang orang sakit yang nomor 2 ini ya,
Bayangkan kawan-kawan, kira-kira orang sakit bisa berbisnis nggak? Kan tidak baring-baring aja kan? Nah, di AFC ini orang sakit bisa bisnis, kawan-kawan. Hebatnya. Jadi ini salah satu untuk motivasi ya. Orang sakit bisa berbisnis di family kita ya. Nah, apalagi bisnismen tahu nih ya, tahu ngerti oh produknya oke, kemudian murah juga investasinya, dan investasinya itu nggak buat orang lain, buat diri kita, untuk kesehatan kita investasinya. Nah, udah dapat semua, bisnis dia dapat, kesehatan dia dapat, untuk modalnya pun nggak mahal. Nah, bisnismen akan cepat nih. Jadi tiga ini akan digabung ya kawan-kawan. Tiga ini digabung. Healthy people bisa sakit, nanti sembuh ya, bisa sehat, minum ya. Kemudian sick people bisa sehat dengan minum. Kemudian sick people bisa jadi bisnismen dengan minum. Jadi orang sakit bisa berbisnis, orang bisnismen makin sukses karena dia fokus dengan kesehatannya dan murah. Jadi di AFC ini kita bisa sehat sambil berbisnis, sakit sambil berbisnis, bisnis yang murah. Oke, all we need is keyakinan, harapan, dan impian ya kawan-kawan. Kalau nggak ada keyakinan percuma. Kita ngomong A, B, C, D, E, kalau kita nggak yakin nggak usah. Ya, karena keyakinan itu salah satunya untuk modal kita, di mana satu untuk guts ya. Yang kedua, di otak kita kalau misalnya kita yakin, hormon-hormon baik itu akan keluar semua. Ya, kalau nggak yakin tuh hormon-hormon nggak akan keluar, energi positif nggak akan keluar ya. Jadi keyakinan dulu ya, harus kita pupuk. Mindset-nya pun jangan sampai salah. Obat ini kalau misalnya kita salah mindset, oh produk AFC, Kusukusi, Subarasi ini mahal. Kalau mindset kawan-kawan Suba Utsu itu mahal, selesai. Kawan-kawan sebenarnya nggak yakin gitu tuh. Ya, gimana kalau misalnya yakin? Bahwasanya coba Anda bayangkan apple to apple, membandingkan itu sama ya. Membandingkan kalau misalnya kita sakit, ya berapa biaya yang kita keluarkan gitu tuh. Ya, kemudian psikologisnya seperti apa, produktivitasnya seperti apa, dibandingkan kita beli. Ya, kita beli yang kita konsumsi sendiri sekitar 3,5 juta rupiah. Nah, bayangkan Anda kalau sakit, nah di situ membandingkannya enak, sehingga 3,5 juta itu murah. Nah, jadi enak, yakin, mindsetnya jangan sampai salah. Ya, kalau kita nggak yakin, kita mau memotivasi orang, obatnya ini mahal, obatnya ini sih nggak murah, udah kita sendiri aja nggak yakin, selesai ya. Jadi ubah mindset kita, ubah keyakinan kita, produk ini bagus untuk kebaikan kita, dan tadi yang saya terangkan A, B, C, D, E modalnya, supaya insya Allah menambah keyakinan kita ya. Oke, konsep sehat bersama AFC ya, for everyone who has help, has hope. Nah, punya harapan. Kalau orang yang punya harapan akan memiliki segalanya. Jadi kalau untuk bergerak saja, kita nggak mau bergerak, nggak ada harapan kawan-kawan ya. Jadi melangkahlah supaya kita akan maju ke depan ya. Oke. Nah, sedikit stem cell ya. Cerita sedikit stem cell. Apa sih stem cell? Oke. Ini produk ya. Stem cell disebut sebagai pabrik dari sel apapun. Nah, nanti ada gambar. Kita bayangkan ya. Kita lahir dulu dari satu sel sperma, satu sel ovum. Dua sel aja bergabung ya, bisa jadi mata, bisa jadi organ-organ yang lain. Bayangkan kawan-kawan, mohon bayangkan, satu sel saja bisa jadi macam-macam organ. Nah, berarti kalau misalnya kita bergerak di bidang stem cell, otomatis seluruh penyakit, seluruh organ itu bisa diregenerasi. Tapi stem cell yang mana? Nah, itu dia ya. Jadi kuncinya, jadi seluruh organ kita bisa diregenerasi. Nah, ini sedikit kenapa saya bergabung dengan AFC ya. Pasien saya itu kena gagal ginjal karena tensi. Ya, rusak ginjalnya, harus cuci darah. Cuci darah seminggu 2 kali. Nah, kalau ginjal rusak, ada sel interstisial ya. Di ginjal itu penghasil eritropoietin ya. Eritropoietin ini hormon untuk pengendali pembentukan sel darah merah atau darah hemoglobin ya. Jadi kalau sel ini rusak, eritropoiesis nggak ada. Kalau nggak ada eritropoiesis, maka orang gagal ginjal ini akan senantiasa anemia. Nah, itu kalau udah rusak, jadi akan anemia terus gitu tuh. Nah, kemudian
ada pasien saya, udah saya sampaikan, udah cuci darah, saya fasilitasi untuk berobat di rumah sakit saya untuk cuci darah. Ya wajar, maksudnya cuci darah sebelum minum obat AFC ini kulit kusam, kemudian nggak bergairah, ya. Terus kemudian setelah minum ada kulitnya bagus ya. Kemudian apa namanya aktivitas biasa. Nah di saat itu bukan saya yang nawarin, pasien sendiri yang minum ya dari kakak. Saya nggak masuk, saya arogan, saya dokter bukan arogan ya, maksudnya idealis, orang kesehatan ya kita nomor satu gitu, dokter nomor satunya untuk ditanyain sesuatu gitu. Kalau misalnya produk-produk untuk nutrisi ya wajar lah dikasih nutrisi, badan enak, wajar, saya pun bisa kok ngobatin dengan harga 3,5 juta, saya kasih obat-obat nutrisi yang bagus, bisa kok jadi segar gitu kan. Nah, tapi yang saya heran, besok paginya ada suatu waktu saya jumpa dengan Mas Martin namanya di depan rumah. Dia ngomong sama saya, "Dok, makasih dok, gini, karena udah enak, udah aktivitas, udah bisa kerja." Oh ya, saya biasa aja. Oh ya, selamat ya Pak. Ya, saya itu belum bergabung. Selamat ya Pak ya, ya dijaga kondisinya ya Pak ya, semangat. Nah, Dok, alhamdulillah saya nggak pernah transfusi darah lagi. Disitulah saya shock. Hah, nggak pernah transfusi darah, saya bilang. Waduh, saya bilang. Oke, nutrisi untuk membantu peningkatan darah juga ya. Terus kemudian, waduh, berarti ada mulai regenerasi jaringan interstisial dari ginjal, saya bilang, di makula densa. Wah, ini luar biasa. Lah, disitulah saya tergerak, core to the core ya, kalau bahasa Pak Endul itu core to the core ya, inti dari inti saya itu pecah seketika mendengar pernyataan tersebut. Akhirnya saya pelajari dan kemudian saya putuskan karena mindset saya pengen sehat, sukses juga, ya, sama-sama kita, dan itulah saya bergabung ya. Jadi keajaiban dari stem cell ini sangat luar biasa kalau kita mempelajari, dan stem cell ini nggak mudah kawan-kawan, nggak sembarangan ya. Kalau stem cell di luar negeri bisa miliaran, bisa ada yang satu suntikan tuh Dr. Richard Lee ya, 350 juta yang satu suntikan itu ya. Dan nggak murah, itu pun banyak efeknya ya. Harus dicek dulu apakah kesesuaian imunitas sehingga nggak berakibat imunnya menolak ya, banyak dicek HLA itu ke luar negeri ya, mahal, pokoknya prosesnya panjang, rumit dan lain sebagainya lah untuk stem cell ini, makanya nggak banyak berkembang, mahal, rumit, kemudian kecil-kecil ya, itu ya kenapa. Nah, sehingga di AFC ini dibawakan suatu produk yang membantu kawan-kawan yang lebih mudah. Nah, nanti saya terangkan ya, kenapa susah stem cell ini ya, dan kenapa AFC memudahkan kita. Ya, oke. Nah, ini penggunaannya banyak ya. Ini nggak saya bahas ya, banyak karena langsung cirinya aja ya. Ciri dari stem cell bisa kita lihat ya. Dia ini, yang penting ini ya, dia diferensiasi bisa menjadi sel-sel yang ada ya. Nah, bisa dilihat di sebelah sini ya. Nah, yang ini yang saya pengen kawan-kawan list ya, kawan-kawan garis bawahi. Self-regenerate and self-renew. Nah, yaitu kemampuan untuk memperbaharui atau meregenerasi dirinya sendiri, kawan-kawan. Nah, nanti saya tunjukkan, ada video bagus, nanti kawan kan bisa membayangkan biar enak. Kalau kayak gini susah ngebayanginnya ya. Nah, jadi intinya dari satu sel dia bisa membelah diri jadi dirinya. Nanti kalau ke tempat tertentu dia akan berubah sesuai dengan tempat tertentu tersebut ya. Nah, oke. Nah, ini kawan-kawan ya. Kita lihat ini telur ya. Kemudian berkembang ya, membelah menjadi banyak. Nah, di sini ini salah satu metode untuk terapi stem cell ya. Dari sel kemudian dikembangbiakkan di dalam tubuh ya. Kemudian di blastosis di sini ada nih. Nah, di sini ada sel embryonic stem cell. Nah, embryonic stem cell ini yang diambil kemudian dia bisa hidup di jaringan luar. Yang ini yang ditanam. Nah, ini ya kawan-kawan, sulit
Caranya sangat sulit ya. Dari telur ya, dari telur ovum ya, kecil sekali itu diambil ya embrionya. Nah, ini contohnya ya. Jadi telur, sperma, kemudian jadi zigot, embrio, embrio jadi bayi ya. Nah, ini ya. Nah, ini embrio. Yang embrio ini blastosis ini yang nanti akan ditanam kawan-kawan ya. Nah, diambil, ditanam. Nah, ini fotonya lebih gampang ya. Nah, ini embrio diambil kemudian ditanam di kultur. Nah, kemudian diambil, disuntikkan ke jantung, jantung menjadi sehat. Nah, ini, nah nggak mudah juga ngambil sel ini kawan-kawan, sel embrio ini, ya makanya sel embrio ini banyak di dalam plasenta. Ya sekarang berkembang orang habis lahir ya, lahiran, plasentanya disimpan di freeze supaya nanti bisa diambil stem cell-nya, kemudian dikembangbiakkan, disuntikan ke jaringan yang sakit akan meregenerasi. Nah ini ya, ini diambil, kemudian ditanam, ya dikultur. Nah, oke ini ya, ya banyak hampir sama ya. Ini nggak perlu ya, panjang lebar kali tinggi. Ini, nah ini ya, ini foto-foto konsepsi ya, ini embrio ya. Nah ini diambil ya. Nah telur dibuahi ya, kemudian berkembang biak jadi 2. Nah, ini jadi zigot ya embrio. Nah, ini kawan-kawan, ini yang diambil. Bayangkan sekecil ini diambil di kultur. Nah, sangat susah. Ya, ini ya, kawan-kawan kalau mau mempelajari benar-benar tentang stem cell, gimana susahnya ya. Nah, aplikasi. Jadi kan kita tahu tadi stem cell kan ke seluruh tubuh ya bisa ya. Nah, jadi untuk aplikasi stem cell banyak kawan-kawan, ini banyak ya. Bisa blood cancer ya, leukemia dan lain sebagainya. Solid tumor juga bisa. Ada gangguan pembuluh darah, ada gangguan imun, ada gangguan metabolik dan lain sebagainya. Hampir semuanya bisa diobati dengan stem cell. Ya ini listnya ya, ada gangguan, ada penyakit jantung dan lain sebagainya. Karena itu tadi dia dari satu sel bisa berubah kemana-mana. Tinggal kita letakkan di mana yang membutuhkan selnya ya. Oke, autoimun bisa kita sembuhkan dengan stem cell. Rheumatoid arthritis atau autoimun juga bisa kita sembuhkan ya. Lupus, DM tipe 1 ya. Kemudian Parkinson ya, Muhammad Ali ya, tremor bisa sebenarnya disembuhkan oleh stem cell. Infak miokard, orang-orang yang jantung bisa ya. Nah, ini salah satunya stem cell itu letaknya di mana? Paling banyak di sumsum tulang ya. Kalau kita udah dewasa, paling banyak di sumsum tulang. Sumsum tulang nanti melalui darah dia ke organ-organ apa jaringan-jaringan target, masuk ke situ dia akan berubah. Nah, nanti kita akan terangkan ada videonya. Nah, stem cell juga ada di kulit kita. Ya, di bawah kulit di sel basal ya, namanya sel basal. Dia akan berproliferasi, membelah diri, mengganti sel-sel yang di atasnya. Nah, jadi keuntungannya apa? Kawan-kawan kalau minum Subarasi Utsukushi, otomatis wajahnya kinclong kawan-kawan karena nutrisi stem cell langsung diterima di kulit ya. Yang kulit nih kan nampak kan, apalagi yang di dalam tubuh ya, yang di dalam tubuh organnya yang kita nggak lihat, mana perbaikannya ya kawan-kawan. Oke, nah ingat kalau sehat saja, ini sehat saja kita sudah kehilangan 190.000 sel dalam satu hari untuk otak. Sehat ya, apalagi kondisi sakit, jaringan rusak, harus kita ganti. Ya, darah 2 juta dalam 1 detik, kulit 40.000. Bayangkan kebutuhan regenerasi kita, stem cell kita yang orang sehat saja, apalagi kita sakit. Kita tahu zaman sekarang makanan, kita malas olahraga dan lain sebagainya ya. Nah, kebutuhan regenerasi akan sangat besar. Kalau misalnya nggak regenerasi, sel-sel ini nggak regenerasi dengan sempurna, contoh, misalnya kayak pabrik, kebutuhan pabrik itu 1 juta unit. Kemudian nutrisinya yang masuk ke dalam pabrik atau underdeal-nya yang masuk ke dalam pabrik 900. Maaf 1000 ya, 1000 aja. 1000 yang kebutuhan, 900 underdeal yang masuk. Dia harus buat 1000. Nah,
Jadi ada 1000 yang defek. Kayak mobil mungkin setirnya nggak ada, gampang rusak. Nah, pas gampang rusak ini makin lama jadi penyakit, kemudian makin lama salah regenerasi bisa jadi kanker. Nah, itulah poin penting kenapa kita bisa kanker, karena regenerasi kita nggak sempurna. Bisa dirusak oleh virus, kemudian bisa karena nutrisi sehingga sel-selnya untuk regenerasinya salah, DNA-nya kurang, ya. Disitulah kawan-kawan pentingnya nutrisi yang baik, ya. Oke. Nah, ini kawan-kawan ada video terkait nanti ada tolong fokus ya. Ini video penting, menarik ya. Nah, di sini terkait ada orang tiba-tiba sakit jantung dan gimana stem cell bekerja di dalam tubuh kita, Pak, untuk orang dewasa. Nah, jantung rusak. Nah, sehingga denyut jantungnya rusak. Nah, harus diperbaiki. Nah, jaringan jantung dia akan mengirim sinyal ke sumsum tulang. Aku rusak, aku rusak. Nah, di dalam sum tulang dia akan mengirim. Nah, mengirim stem cell untuk ke jantung. Nah, lihat. Nah, stem cell beredar ke seluruh tubuh, diterima sel jantung. Nah, sel jantung mengeluarkan zat tertentu. Nah, ini sel jantung rusak. Nah, ini stem cell-nya, dia akan datang dia. Membelah di situ. Nah, kemudian langsung memperbaiki. Nah, jadi sembuh, jantungnya bergerak normal kembali. Ya, oke. Nah, ya, jadi kawan-kawan ya, di dalam tubuh kita, kalau ada organ yang rusak, jaringan yang rusak, dia akan mengeluarkan zat tertentu di dalam darah. Makanya ada kayak tumor marker, kemudian SGOT, SGPT, kalau ada kelainan di hati ya, urium kreatinin. Jadi seluruh organ yang rusak dia akan mengeluarkan suatu zat. Zat tersebut bisa dibaca di dalam darah, di labor ketahuan ya. Salah satu fungsi dari zat tersebut mengeluarkan sinyal ke otak, ke sumsum tulang. Dia akan mengirimkan, ada yang rusak, aku perlu diganti. Aku perlu diganti. Nah, kalau sinyalnya oke, tapi penggantinya stem cell-nya atau stem cell-nya kurang, maka mungkin atau kerusakannya jauh lebih besar daripada kekuatan untuk meregenerasi, maka jaringan akan rusak terus akhirnya meninggal ya kawan-kawan ya. Di mana proses stem cell ini dibutuhkan tubuh kita setiap waktu, senantiasa, setiap waktu, setiap saat ya. Nah, jadi potensi untuk stem cell di mana aja, Dok? Hampir seluruh tubuh kita bisa berpengaruh baik terhadap stem cell karena regenerasi kita di mana-mana ya, bisa diobati ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah dihafal. Seluruh tubuh kita kalau misalnya kita mau sehat ya, stem cell kita harus kita jaga. Oke, otomatis ya, nggak akan bahas semuanya ya. Nah, bedanya apa, Dok, orang dewasa sama orang bayi? Nah, kalau orang bayi stem cell-nya itu banyak. Jaringan-jaringannya nggak sebanyak atau sebesar orang dewasa. Sehingga stem cell bisa melingkupi ya satu stem cell untuk 10.000. Jadi orang anak kecil luka cepat sembuh karena stem cell-nya itu masih banyak. Nah, di mana lambat laun tua jaringan berkembang, kemudian stem cell berkurang, akan turun, grafiknya akan turun, sehingga kalau sakit nggak bisa diperbaiki lagi. Makanya kalau anak kecil kan jarang sakit kan, ini kuncinya. Anak kecil jarang sakit, padahal mungkin bisa virus, bakteri dan sebagainya ya masuk ke dalam tubuh ya, yang rusak cepat sembuh karena stem cell-nya ada.
Nah, tapi kalau udah tua, udah tambah penyakitnya pun banyak ya, makanan dan sebagainya, ditambah stem cell-nya sedikit. Nah, lebih parah ya. Jadi, gimana tua tapi mau sehat? Stem cell harus dijaga dengan kondisi optimal ya, stem cell kita ya. Oke. Nah, ini kita sedikit cerita terkait biaya ya. Nah, ini stem cell di dalam tubuh kita banyak sebenarnya sudah diterapkan ya, di Indonesia pun sudah diterapkan, tapi terbatas di kelainan darah. Ya, contoh yang digunakan untuk stem cell ini kebetulan istri saya kemarin donor sumsum tulang ya. Ada abang kami kena ameoblastik AML ya, ameoblastik adal ya, myeloblastik leukemia. Ya, sama kayak Bu Ani Yudhoyono ya, almarhum ke Singapura habis miliaran ya, tapi belum bisa disembuhkan, akhirnya meninggal ya. Nah itu, dan alhamdulillah abang saya di Indonesia banyak orang pintar, kita lakukan cangkok sumsum tulang di Semarang ya, di rumah sakit RSUP di Semarang ya, rumah sakit umum pusat ya di Semarang, di Karyadi. Di situ pemeriksaannya banyak ya, di kemo. Alhamdulillah karena minum subarasio cukusi, efek kemonya nggak ada, nggak nampak ya, dan bisa sembuh total. Ngambil stem cell atau sumsum tulang dari istri saya, diambil 800 cc. Bayangkan ditusuk ke tulang bokong, diambil darah dari sumsum tulang 800 cc, dikasihkan ke abangnya. Alhamdulillah diperiksa ke Amerika dulu, HLA-nya cocok ya 100% sehingga bisa dimasukkan. Nah, stem cell tadi itu nggak mudah. Dicek apakah imunnya cocok apa enggak. Kemudian setelah ditanam, seperti kita nanam benih ya, itu harus dikasih pupuk biar tumbuh. Ya, nggak mudah ya. Setelah ditanam sumsum tulang istri saya, kemudian dikasih obat-obatan tertentu untuk penyubur. Bayangkan, itu mahal sekali kawan-kawan. Nah, bayangkan ini salah satunya. Diambil darah dari sumsum tulang, disedot, kemudian disuntikkan ke dalam lutut. Harganya 600 juta kawan-kawan. Bayangkan, kalau kita di posisi yang memang sakit. 600 juta sama miliaran tadi kira-kira, oh ya, abang saya diminta 2 miliar ke Singapura, ke Singapura atau ke Malaysia, siapkan 2 miliar ya untuk cangkok sumsum tulang. Kaget kan 2 miliar. Saat itu juga toh belum menjamin ya. Nah, bayangkan Anda membayangkan 2 miliar sama 3,5 juta, itu dia. Akan terasa lebih mahal atau lebih murah ya. Oke, nih dilihat. Jadi Corbuzier sudah mulai mengerti terapi stem cell ya. Dari tali pusat bayi ya. Dan mungkin ada perubahan-perubahan ya. Kemudian Dr. Richard Lee ya 200 juta, 350 juta. Sudah mengarah ke sana semua kawan-kawan. Mereka belum kenal kita aja yang lebih murah, lebih bagus ya. Mereka yang mahal-mahal aja mau ya. Nah, tengok, kita lihat ya. Kalau misalnya sakit dengan dibandingkan 3,5 juta, lihat kalau kita di posisi ini ya, biayanya yang kita keluarkan berapa banyak? Psikologis kita gimana? Kemudian kualitas hidup kita gimana? Produktivitas kita gimana? Tambah lagi psikologis keluarga kita gimana? Bayangkan kalau misalnya kita di posisi ini kawan-kawan, 3,5 juta apakah terasa mahal? Murah ya. Jadi mindsetnya kawan-kawan harus yakin dulu bahwasanya produk ini murah. Kalau misalnya mindsetnya mahal, kita nggak akan yakin, nggak bisa meyakinkan orang. Karena akan lambat ya kawan-kawan ya, paham ya? Membandingkannya harus pas. Nah, stem cell. Nah, jadi dok, tadi kan dokter ngelihat stem cell tuh diambil sumsum tulang lah, gini banyak dan mahal. Nah, jadi ada kawan-kawan yang murahnya, yang alternatifnya sangat mudah, ya. Dan poinnya dia menutrisi stem cell yang kurang di dalam tubuh kita, kan dia sebenarnya bisa beregenerasi, membelah ya. Tinggal kita kasih nutrisi, dia akan membelahnya bagus. Nah, sehingga kita bisa terpelihara stem cell di dalam tubuh kita. Ya, itu kuncinya. Nah, lebih praktis, lebih mudah, dan lebih murah. Oke.
Kita lihat ya. Ini stem cell, asal muasal stem cell untuk konsumsi di Indonesia dari plasenta. Bahkan di Tiongkok ya, sampai dibuat sup janin. Nah, sampai ingin ada terapi hormon stem cell kesehatan untuk kesehatan dia, bahkan janin diminum ya, dibuat sup. Bayangkan kawan-kawan, ngerinya. Tapi mereka tahu potensi yang ada di dalam janin ya, di dalam plasenta ya, sampai dibuat sup. Tapi kita enggak seperti itu ya. Ada yang praktis, ada yang lebih manusiawi ya. Oke. Nah, ini ya. Saya terangkan dulu sedikit demi sedikit SOP ya. Kawan-kawan harus tahu SOP itu apa? Salmon ovary peptide. Peptide itu protein ya. Ovary itu telur ya. Salmon. Tahu sendiri telur ikan salmon ya, apalagi yang kita ada salmon khusus ya. Kalau telur ikan salmon saja kalau dijual itu mahal. Kaviar namanya. Dan itu sangat bergizi. Bergizinya apa? Untuk stem cell ya. Anda tadi bayangkan ya, tadi saya kan melampirkan slide yang awal-awal kan telur ya. Telur, sperma sama telur jadi telur ya. Nah, di situ bayangkan nutrisi stem cell semua di situ tuh. Ya kan? Di sini dari telur ikan salmon, sama-sama telur ya. Nah, itulah nutrisi untuk stem cell. Nah, ada hebatnya lagi saya terangkan. Habis ini ya, slide selanjutnya. Nah, di mana SOP ini salmon ovary peptide ada marine placentanya juga ya. Jadi gini, konsepnya kalau misalnya telur tadi, benih tadi stem cell itu kan untuk regenerasi ya. Hebatnya lagi di SOP nggak cuma kita tanam benihnya, benih dari stem cell, tapi dilindungi ya. Kayak kita mau nanam bibit, kita kasih pupuk sekalian pupuknya. Kenapa saya bisa ngomong itu? Karena di dalam SOP nggak cuma untuk marine placenta ya, sama sargen peptide untuk regenerasi ya, ada fluid flow. Fluid flow itu apa? Kayak kita minum tomat 1 galon ya. Apa fungsinya dok? Antioksidan. Kita lihat di dalam tubuh kita setiap hari terjadi oksidasi. Nafas aja hembuskan keluar CO2. Nah, kalau CO2, kalau penanganannya metabolisme nggak bagus, sel rusak. Nah, makanya dibutuhkan antioksidan. Ya, sehingga benih tadi dilindungi supaya hama tidak masuk dengan antioksidan. Nah, ya, paham ya? Sehingga yang rusak-rusak itu ditahan sama dia, ditahan. Perusak-perusak di stop, jangan dirusak. Saya mau fokus untuk regenerasi. Nah, itu tadi fungsi dari free flow, ya. Fungsi dari ada L-glutathione, itu salah satu antioksidan terhebat, L-glutathione ya. Kemudian ada yang lain-lain, nukleat asid untuk bahan bakar, untuk DNA, kondroitin jaringan ikat ya, asam amino juga buat struktur untuk sel ya. Nah, di mana semua sudah dipikirkan sedemikian rupa, jadi ini nutrisinya kayak kita mau pabrik mobil, mobilnya itu isinya sudah ada semua, tinggal ngerakit, tinggal gampang gitu loh. Nggak, mesen dulu ke negara mana untuk setirnya, untuk apa, nunggu dulu, nggak. Ini nutrisinya tuh paket komplit, tinggal ngerangkai saja. Tinggal diserap, dirangkai, jadi. Nah, itu ya. Terus kemudian yang preman-premannya yang ganggu pabrik, dicegah. Supaya nggak ngerusak, produksinya biar bagus. Nah, ini luar biasanya. Semua ingredient ini dikombinasi sedemikian rupa supaya fokus regenerasi ini berjalan dengan bagus. Kemudian antioksidan juga bisa melindungi kita supaya kita nggak rusak, ya. Dan nanti percepatan-percepatan terhadap penyembuhan-penyembuhan di sel-sel yang rusak atau akan rusak, ya. Itu ya luar biasanya. Tadi ingredient tadi, kenapa kok bisa langsung diserap dok ke stem cell? Nah ini kunci satu lagi. Karena nutrisi makin lama makin berkembang. Dulu namanya makronutrisi, karbohidrat, lemak ya. Kemudian mikronutrisi, vitamin dan lain sebagainya. Sekarang sudah nanonutrisi ya. Nanonutrisi. Ininya Dalton ya, kecil banget ya. Size-nya 600 Dalton dan langsung bisa diserap oleh stem cell kita di area-area terbatas, utamanya nanti di sum-sum tulang di darah ya. Di tempat-tempat tertentu nanti banyak stem cell-nya ya. Nah, itu kawan-kawan.
ya. Jadi size 600 Dalton ini sangat mantap ya untuk masuk ke dalam stem cell, nutrisi stem cell-nya, di mana banyak ingredient lain untuk saling mendukung, saling mutualisme. Oke. Ya, ini kalau dibandingkan dengan produk lain ya, kita lebih unggul ya. Kemudian ada paten ya, karena tadi fungsinya banyak ya, fungsinya sangat banyak. Terus kok patennya cuma 4 dok, padahal dokter sampaikan tadi banyak banget. Nah, paten ini kawan-kawan itu harus ada penelitian ya, penelitian secara uji klinis, kemudian dari uji klinis berhasil, kemudian didaftarkan ke negara sehingga kemudian dites, oh ya ini berhasil, paten ya. Itu paten, fungsi paten ya, apa namanya, paten, apa yang dimaksud paten ya dalam suatu negara ya. Nggak mudah, sudah teruji klinis, kemudian didaftarkan patennya, kemudian diperiksa lagi, akhirnya muncul. Nah, yang lain-lain tinggal diperiksa saja, saya yakin ada itu ya. Tapi untuk yang paten sekarang, tinggal diklik nomor yang ada di atas, sehingga nanti langsung keluar tuh bahwasannya SOP Subarasi dia bisa paten terhadap sel regenerasi, kemudian sirkulasi darah memperbaiki ya, kemudian anti hipertensi, kemudian blood clotting, penjendalan darah ya. Ini nggak coming soon lagi, udah keluar ya, udah rilis ya. Ya, jadi patennya 4, kemungkinan akan nambah-nambah lagi. Nah, kenapa? Karena potensi tadi sangat banyak. Makanya Utsukushi yang gold ya, patennya nambah kan. Nah, karena memang potensinya sangat besar, tapi nanti kita akan pelajari sedikit-sedikit ya di lain kesempatan. Oke. Paham sendiri KFC family ya. Dan ini Korea, Jepang, Cina juga ya, dan Inggris untuk free flow-nya, dan kita teruji ya, dan tersertifikasi, dan insya Allah produk ini dari Jepang dan dengan standar yang cukup bagus ya. Oke, itu keajaiban dari stem cell dan potensi-potensi yang ada, serta dikemas baik ya, dipermudah supaya lebih murah, kemudian dikonsumsi oleh family, keluarga kita, dan saling dukung-mendukung sehingga kita bisa minum sama-sama gratis ya, dan bisa membantu banyak orang untuk sukses, hidup umur panjang ya, sehingga bisa menikmati masa tua, baik dia baik dia sehat, tadi sakit ya udah sakit bisa sembuh ya, baik dia bisnis ya, semuanya bisa sama. Semua sama, orang sehat bisa berbisnis, orang sakit bisa berbisnis, orang bisnis bisa bisnisnya lebih mudah, bisa umur panjang, ya bisa sukses nanti di kemudian hari di usia tua. Nah itu kombinasi dari stem cell tadi ya, SOP Subarasi. Nah, ditambah satu lagi natural killer cell ya, sama-sama gilanya ya. Yang pertama gila, yang kedua gila juga ya. Natural killer cell, paham ya? Di dalam tubuh kita sel darah putih ya. Nah ini sel darah putih kita ya. Sel darah putih, sel darah ya, banyak ya, banyak banget macamnya ya, dan sangat membosankan ya. Yang di tengah ini ya, yang tengah sama yang sebelah kanan ya. Kalau ini sel darah merah sama trombosit ini ya jalurnya. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya natural killer cell. Lihatlah ini perbandingannya ya di dalam tubuh kita. Dia itu sedikit ya. Tapi dia yang di dalam peredaran darah, yang beredar di dalam darah, dia menempati 5 sampai 15% yang bergerak natural killer cell ya. Nah, tapi dia pemalas natural killer cell. Kalau kita nggak banyak aktivitas, nggak olahraga, dia akan mengendap di pembuluh darah. Ya, di pembuluh darah dia mengendap, dia nggak beredar. Makanya orang-orang yang nggak olahraga itu gampang sakit. Salah satunya NK cell-nya nggak aktif, udah sedikit nggak aktif pula. Nah, disinilah ada potensi natural killer cell. Gimana caranya dia bisa aktif, dia bisa oke ya, dan dia bisa bekerja dengan baik. Ya, walaupun jumlahnya sedikit ya, nanti akan dikembangkan, dibanyakin ya, ada nutrisi khusus ya. Oke. Nah ini kawan-kawan video ya terkait natural killer cell, diperhatikan ya.
natural killer cell berfungsi nanti ya, dia akan beredar ke seluruh pembuluh darah. Dia akan melihat ada sel-sel yang rusak, dihancurkan biar diganti, biar nggak meleset ya, biar nggak sel rusak tadi biar nggak mengganggu. Dia mencari sel-sel tumor, sel-sel kanker yang masih kecil, sehingga langsung dirusak. Nah, ini natural killer cell, dia di dalam pembuluh darah, dia bergerak. Nah ini dia akan melihat, oh kok ada tumor nih, ada kanker. Sebelum dia berkembang biak semakin besar, natural killer cell dia akan datang. Nah, makanya natural killer Sebentar ya teman-teman, kayaknya dokternya DC. Halo, Assalamualaikum kawan-kawan. Maaf, ya kebetulan di jalan tadi di mobil. Jadi apa namanya eh, ini ya eh, baterai laptop habis. Maaf, maaf ya. Jadi gini ya, cerita sedikit. Tadi kan kita tahu tuh stem cell. Nah, stem cell ini kan untuk regenerasi. Nah, kombinasi yang sangat luar biasa dengan NK cell, karena natural killer cell dia nyari penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Bisa kanker, bisa tumor, bisa jaringan yang rusak, bisa sel-sel yang rusak, yang setengah-setengah rusak. Dia dicari, dihancurkan supaya nanti biar nggak mengganggu yang sel-sel lain, sehingga nanti regenerasinya bisa sangat bagus ya. Natural killer cell ini dia sensitif terkait, dia pemalas, bahasanya saya pemalas ya. Kalau kita nggak olahraga, itu dia akan nggak bergerak ke seluruh tubuh. Ya, kalau nggak bergerak, dia bisa menyebabkan autoimun ya, sistem imun terganggu. Makanya kawan-kawan yang jarang olahraga, imunnya nanti akan uh, uh, gampang alergi. Nah, ini natural killer cell diperbaiki sehingga potensi untuk autoimun dengan utsukushi, karena natural killer-nya bagus ya, beredar, sehingga juga bisa mengobati untuk autoimun ya. Autoimun tadi kan udah kalau kanker sama tumor kan langsung dicari tuh sebelum besar dia di rusak dulu ya. Jadi kapan harus minum utsukushi? Jadi jangan sakit dulu. Sekarang kita nggak tahu dalam tubuh kita ada tumor atau ada kanker ya, ada sel-sel mana yang rusak ya. Kita harus ya, kalau saya sarankan semua orang harus minum supaya kita bisa sehat semuanya ya. Tuh. Nah, Dok, itu tadi kan kalau SOP Subarasi kan komplit pakemnya ya. Utsukushi nggak mau kalah. Apa pakemnya, Dok?
Nah, salah satunya dia ada bakteri baik untuk usus. Nah, kita tahu eh, penyakit itu bisa sampai 80%, kurang lebih ya, 80% disebabkan oleh pola makan, makanan kita. Ya, saya sedikit ada kemarin konsultasi ke saya, ada kanker usus ya, kanker kolon. Dok, eh, ada dok kanker usus dikasih ucuk usi dok, mencret dok muntah atau mencret diare dok malah. Nah, kira-kira kan waduh obatnya nggak cocok nih. Waduh, gimana nih? Padahal kan ini untuk kanker dikasih ucuk usi kok malah eh, mencret. Nah, nggak ke situ kawan-kawan point of view-nya. Jadi kalau kanker berarti ususnya dari depan sampai belakang kemungkinan ada bermasalah dan sangat bermasalah. Berarti ususnya harus dibersihkan kan? Nah, utsukushi ini dia mau nyapu. Saya sampaikan utsukushi ini harus masuk ya. Kalau dia kanker usus, kalaupun dia diare ini karena pengobatannya dari medis lanjut karena pengobatan modalitas utama untuk kanker apalagi usus itu utsukushi ya karena dia ada bakteri baik kayak minum 150 Yakult ya. Nah, jadi dia harus minum. Gimana caranya? Nah, itu dia. Karena ini udah rusak, jadi bertahap. Bisa setengah, nanti setengah lagi. Alhamdulillah udah bisa. Nah, nanti lambat laun akan bersih khususnya. Dan sehingga kerusakan-kerusakan lanjutan ya atau penyakit-penyakit yang berlanjut akan segera di stop dan mudah-mudahan untuk kankernya bisa di diperkuat natural killer cell-nya untuk membantu melenyapkan dari kankernya. Di samping memang terkontrol dengan medis ya. Nah, di situ kawan-kawannya nggak cuma apa namanya fukoidannya ya, Akara kombu fukoidan untuk nutrisi langsung dengan mikro nano size ya, langsung nutrisi ke natural killer cell sehingga natural killer cell juga bisa bergerak. Dia juga dilindungi packaging ingredientnya juga dikombinasi. Ada masalah di usus, ada untuk ususnya. Kemudian juga ada regenerasinya juga ada, tapi nggak sekuat SOP ya. Ada untuk regenerasinya, ada juga ada untuk jaringan ikat DNA-nya, L-glutathione juga ada. Jadi komplit juga kawan-kawan. Jadi nggak cuma satu ingredient, tapi dia komplit. Nah, itu luar biasa sehingga natural killer cell bisa bekerja dengan baik ya. Nah, jadi kesimpulannya gini. Untuk utsukushi dan subarasi itu luar biasa. Saya berterima kasih dipertemukan produk ini ya. Dan alhamdulillah profesor juga baru masuk ya. Mungkin dipelajari ya, insya Allah akan banyak membantu ya. Nggak cuma orang sakit saja, orang sehat ya, orang bisnismen juga terbantu semua baik dari kesehatan maupun ekonomi. Nah, kuncinya sehat itu adalah keseimbangan ya. Sehat itu adalah keseimbangan antara ya sel kita ke kiri ada perusak. Perusaknya apa? Yaitu oksidan, kemudian virus, bakteri dan lain sebagainya. Yang ke kanan, itu ada antioksidan, ya, kemudian sistem imun. Antioksidan saya masukkan ke dalam kategori nutrisi. Ya, antioksidan itu nutrisi ya. Nutrisi yang baik sama sistem imun yang baik. Nah, kalau misalnya oksidasinya berlebihan, sel akan banyak rusak. Kemudian virus atau bakteri masuk, nanti sel juga rusak. Nah, sel yang rusak nanti biar apa? Biar nggak rusak itu tadi ya, nutrisinya bagus, kemudian sistem imun bagus. Ya, kalau sistem imunnya nggak bagus, rusak. Ya, jadi gimana? Kalau misalnya sudah rusak, dia harus diregenerasi. Ya kan itu. Kalau regenerasi tadi nggak bagus, ya, sehingga sakit, rusak, jadi keganasan, kanker. Nah, jadi Subarasi Utsukushi, ini bayangkan ya, Subarasi Utsukushi itu udah mencakup semua. Satu, dia
oksidasi dilawan, antioksidan. Bakteri, virus, sistem imun dibantu, ya. Bakteri dilawan, virus dilawan, sistem imun diperbaiki oleh natural killer cell. Kemudian natural killer cell membantu supaya tumor-tumor biar nggak berkembang biak. Kemudian nutrisi yang lain digunakan untuk regenerasinya supaya lengkap, supaya sempurna. Jadi dengan memakan Subarashi Utsukushi, keseimbangan itu langsung bisa kita dapatkan. Tapi tetap ya, kita harus menjaga. Kita udah minum Suba Utsu, tapi kita nggak menjaga ya, nggak olahraga, pola tidur yang nggak bagus, kemudian makanan-makanan nggak bagus ya. Ya ujung-ujungnya kita kejar-kejaran regenerasi jalan, rusak kerusakan jalan juga ya. Seperti itu ya. Jadi kuncinya kawan-kawan kalau misalnya menangani pasien yang sakit, yang rusak itu harus di stop. Ya, kalau Suba Utsu sudah membantu men-stop yang normal, contoh oksidasi berlebihan dan lain sebagainya. Tapi kalau yang nggak normal, misalnya udah jaringan rusak, gula darahnya tinggi, ya jangan cuma Subarashi Utsukushi saja, karena ekspektasinya nanti di luar itu nanti over expected, nggak diharapkan. Nah, tetap medis dijalankan supaya perusaknya itu kita cegah biar nggak merusak organ lain, sehingga Subarashi Utsukushi bisa bekerja secara sempurna. Baru nanti organnya udah pulih, udah bagus, obat medis akan kita substitusi. Itu ya, jangan tiba-tiba langsung substitusi ya. Kita lihat dulu, kita analisis dulu. Ada yang memang bisa disubstitusi langsung, ada yang memang bersamaan baru disubstitusi. Ya kawan-kawan, mohon maaf laptopnya baterainya habis, tapi insya Allah lah kita lanjut di pertanyaan. Dan kawan-kawan nggak salah pilih ya, keajaiban dari stem cell dan natural killer cell pada kehidupan kita sehari-hari. Nggak cuma kita bisa sehat, kita bisa sukses, kita bisa saling support di family ini. Mungkin itu Mas Angga, mohon maaf. Mungkin kita sesi tanya jawab saja. Halo, ya Mas Angga, mungkin sesi tanya jawab mungkin dibantu. Yes, Dok. Oke, kalau gitu. Mungkin kita tanya jawab sedikit ya, Dok ya. Baik, boleh. Dibantu saya pakai handphone, laptop saya mati. Nggak apa-apa, Dok, aman. Saya yang bacain pertanyaan kok, saya yang cariin, bantu. Buat teman-teman yang mungkin baru udah gabung tadi telat, saya di awal udah ada bilang sih emang acara ini direkam, jadi sebenarnya tinggal lihat di Facebook lagi aja lengkap, teman-teman. Aman. Oke, dokter kalau Oke dok, jadi dari tadi penjelasannya dokter, stem cell dan NK cell dok. Artinya dua-duanya itu kombinasi yang dibutuhkan. Kalau misalkan kita konsumsi salah satu aja, let's say kita bilang konsumsi Utsukushi doang dok. Kalau misalnya kita konsumsi Utsukushi doang, itu kan NK cell ya, menstimulasi NK cell biar aktif lagi di dalam tubuh kita. Artinya kalau kita ada penyakit-penyakit degeneratif dan lain-lain, nggak bisa sembuh dong, nggak bisa membaik dong dok kalau kita konsumsi Utsu doang. Jadi izin ya, kawan kan bisa lihat ya, nanti konsepnya. Satu, Utsu kuat di usus. Ya. Utsu, kalau nanti kira-kira penyakit metabolik, ya, jadi nanti kita bisa sesuaikan. Saya nggak ngajari kawan-kawan bisa menganalogikan sendiri dengan konsep yang saya sampaikan ya. Jadi Utsukushi dia kuat di imunitas kita, kemudian tumor dan kanker, ya, tumor dan kanker, kista dan lain sebagainya itu kuat, dan usus, penyakit usus, anak kecil ya, anak kecil juga, ya bagus kalau misalnya nutrisi untuk anak kecil untuk Utsukushi, ya. Jadi penyakit kanker, tumor, pencernaan bagus Utsukushi, ya Utsukushi. Dan tahu memang di Utsukushi ada regenerasinya, tapi nggak sekuat SOP Subarashi. Ingat, kalau sel rusak atau sudah jadi penyakit, ya itu kan jaringannya itu udah rusak dan harus diregenerasi. Nah, regenerasi ini yang paling kuat, yang paling poten tuh SOP.
Ya, jadi SOP ini kalau saya bagus, SOP harus ada. Mungkin kalau yang sakit Utsukushi 2 saset, SOP 1 ya. Atau kalau misalnya selang-seling boleh 2 hari sekali SOP boleh ya, kalau misalnya tergantung dari kondisi. Makanya kondisi ini menentukan berapa dosis yang ada, karena memang ya itu tadi mindset orang masih banyak yang salah menganggap produk kita ini mahal, sehingga kita harus atur strateginya biar tepat, penggunanya pas, langsung oke, langsung bisa hasilnya dirasakan, sehingga langsung yakin. Nah di situ ya kuncinya itu. Untuk Utsukushi dia paling kuat tumor, kanker ya, autoimun ya, terus kemudian untuk apa namanya pencernaan ya, untuk ya kalau promil bisa juga, yang saluran-saluran yang bermasalah ya bisa juga ya, karena itu aliran darah mana-mana sel-sel yang kiranya ada tumor, ada sumbatan dia dihancurkan ya, lebih aktif ya. Kalau untuk SOP potensi regenerasi normal saja, tubuh kita itu butuh regenerasi. Nah, jangan sampai regenerasinya salah jadi penyakit, jadi kanker juga gitu tuh. Karena regenerasi yang salah itu awal dari kanker. Nah, kalau untuk Utsukushi dia udah jadi kanker, dia baru bergerak. Kalau SOP supaya nggak jadi kanker. Nah, kanker itu karena regenerasi atau virusnya masuk, kemudian regenerasinya salah, berkembang biaknya jadi sesuatu yang salah, jadi kanker, jadi tumor. Nah, itu dia. Karena dia saling keterkaitan. Jadi kalau misalnya satu Utsukushi aja, saya mungkin nggak langsung merekomendasikan. Kalau bisa kombinasi, ya, ya paham ya. SOP tadi banyak yang regenerasi, seluruh tubuh kita bisa diregenerasi, ya. Kemudian Utsukushi tadi fungsinya untuk tadi sistem imun, tumor, kanker itu biasanya sudah eh, nomor 2 setelah SOP gitu. Udah tahap yang memang sudah ada yang rusak. Nah, itu Utsukushi. Ya, udah ada kanker. Kalau misalnya kita nggak mau rusak, ya bagus SOP. Ya, tapi kalau udah ada penyakitnya kombinasi gitu. Jadi SOP itu harus kalau saya. SOP itu harus ya, tapi dikombinasi aja. Maksudnya bisa 2 kali sehari kalau misalnya kita yakin sehat. Tapi kalau saya setiap hari SOP. Utsukushi saya kombinasi ya. Saya minum sepasang ya, sehari sepasang Suba Utsuk. Itu Mas Angga. Oke, Jadi siap. disesuaikan. Mantap. Siap. Semoga menjawab. Dan ini juga ada yang tanya. Ini pertanyaannya nih, pokoknya saya generalin aja ya. Jadi Ya, as in general, kayak misalkan, kalau misalkan ada orang dengan gangguan kesehatan, dok, terus dia konsumsi produk dan mungkin jadi ada reaksi-reaksi kayak demam dan lain-lain. hmm, Salah produk, dok, atau salah apa? Atau harus dicek apanya? oke, oke. Jadi gini ya kawan-kawan ya. Jadi ini kan protein ya. Ini kan protein ya. Protein, kalau misalnya saya berdasarkan pengalaman saya minum dan saya pelajari, produk ini minimal banget menyebabkan alergi, menyebabkan suatu reaksi yang berlebihan di dalam tubuh kita. Karena ini lebih ke nutrisional ya, nutrisi ya. Nggak ada langsung kaitannya sama proses-proses yang berat di dalam tubuh kita. Bahkan kita bisa mengkonsumsi tiap hari ya, karena nutrisi dan size-nya nanonutrisi, dan itu langsung diserap ke seluruh tubuh, jadi nggak ada yang berlebihan, karena kebutuhan dari nanonutrisi ini dalam tubuh kita sangat besar ya, jadi langsung terserap, langsung digunakan dengan baik, apalagi tiap hari itu butuh ya, tiap hari itu ada yang rusak, harus ada yang diganti ya, ya kecuali misalnya ada vitamin K, vitamin A, D, E, K ya, vitamin yang larut lemak, itu kan lemak ya tertimbun kalau kebanyakan. Kalau ini enggak, kebutuhannya banyak. Jadi untuk kebutuhan rutin ya, jadi insya Allah saya yakin tidak ada efek samping ya untuk kebutuhan. Yang selanjutnya ada potensi-potensi alergi, tetapi itu sangat minimal. Biasanya untuk reaksinya, biasanya karena ini ya siklus kayak tadi ya, kayak ada sebenarnya di dalam tubuh kita ada masalah gitu tuh.
reaksinya karena di dalam tubuh kita ada masalah. Contoh tadi kayak kanker usus, habis minum ucukusi malah diare. Nah, sebenarnya kita mau memperbaiki ususnya mau dibersihkan, ya kan, karena Yakult kan dia akan memetakan kembali bakteri baik yang ada di dalam usus kita biar jadi penguasa menggantikan bakteri jahat penyakit-penyakit yang ada. Nah, di situ dia akan digeser. Salah satunya efeknya akan diare. Nah, gimana dok untuk mengurangi efek samping dari produk ini? Ya, semua ya, baik demam dan lain sebagainya, supaya biar nggak kaget di awal-awal. Triknya kita bagi dosisnya, ya. Ya, bagi dosisnya mungkin sehari setengah, Pak, pagi setengah, nanti setengah, siang setengah lagi, seperti itu ya kawan-kawan ya. Sehingga tetap produknya masuk, berproses, kemudian tubuh beradaptasi, sehingga nggak reaksi yang berlebihan yang kita dapat. Nah, ujung-ujungnya ini akan bagus buat kita. Ya gitu ya, kalau ada reaksi intinya, bagi dosisnya. Tapi tetap kalau bisa diminum. Ya, karena ini aman. Ya, ini aman. Kecuali memang alergi berat ya, alergi yang benar memang sudah dibuktikan bahwasanya ini alergi terhadap bahan yang ada di dalam SOP, Subarasi atau Utsukushi, tapi itu jarang. Ya. Nah, jadi bagi aja dosisnya. Caranya, triknya bagi dosis. Ini tuh Mas Angga. Oke, mantap. Siap. Dan ini juga ada yang tanya, kita general-general aja ya dok ya, karena kan ini kan pembahasannya juga emang general, bisa untuk semua gitu kan. Nggak kita bahas suatu materi yang untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi teman-teman juga mohon maaf dulu sebelumnya, mungkin kalau yang nanya-nanyanya nih kayak terlalu detail nih, ada yang kayak misalkan, oh dok saya ada asam lambung atau apa yang kayak gitu-gitu, ya mungkin nggak kita prioritaskan. Kita prioritasin yang lebih general ya dok ya. Ya, boleh. Yes. Jadi ini ada yang tanya dok, produk boleh nggak sih dok dikonsumsi anak-anak yang mungkin nggak ada gangguan kesehatan apa-apa, tapi mungkin kayak kita lebih ke arah mau mau ini aja sih, mau apa, anaknya sehat gitu kan, karena kan boleh dikonsumsikan, nggak ada larangan. Kira-kira Nah, ada nggak sih takaran-takaran tertentu dari dokter sendiri? sip ya. Ingat, anak itu stem cell-nya banyak. Nah, jadi kebutuhan anak apa yang lebih utama? Yaitu pencernaan, kan makannya ngawur-ngawur kan? Pencernaan. Kemudian sistem imun. Nah, kadang alergi dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk anak saya sarankan minumnya tuh Utsukushi. Ya, SOP boleh iya, boleh enggak. Kalau dia sakit untuk nanti penyembuhan ditambah stem cell-nya biar bagus, boleh. Ya, kalaupun rutin untuk SOP mungkin dari saya belum perlu. Yang boleh rutin Utsukushi kalau untuk anak ya. Karena itu tadi, sehingga kita bisa efektif penggunaannya karena anak itu stem cell-nya masih banyak. Stem cell-nya masih banyak, kita kasih stem cell lagi, nutri stem cell, jadi sia-sia. Bagus orang tuanya yang minum stem cell ya. Tapi boleh nggak dok? Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya minum pun nggak apa-apa. Kalau misalnya saya udah mau sehat kan, udah alhamdulillah achievement-nya udah banyak, anak pun minum, bagus. Malah lebih bagus lagi untuk kesehatan. Nggak gampang sakit, nggak terjadi tumor nanti di kemudian hari karena regenerasinya sempurna. Nah, itu tadi. Tapi untuk yang misalnya minumnya mungkin masih satu-satu, untuk anak yang diutamakan Utsukushi. Karena itu membantu sistem imun, di mana anak itu sistem imunnya belum sempurna, sama pencernaannya juga belum sempurna, dan kadang-kadang makanan minumnya nggak terkontrol dari kotoran dan sebagainya. Lebih ke Utsukushi kalau anak. Oke, itu Mas Angga. Oh ya, untuk alergi ya. Tadi kalau saya ada alergi yang ikan yang disebutkan tadi, caranya ngetesnya diprovokasi, kasih aja sedikit-sedikit tanpa bersamaan dengan yang lain. Contoh misalnya kita makan biasa atau udah makan ya, kemudian 1 jam atau 2 jam lagi minum utsu setengah. Kalau misalnya nggak ada reaksi berarti nggak alergi. Ya, intinya makanan yang pertama makanan yang sudah diminum, yang dimakan biasa dan nggak menyebabkan alergi, ya. Kemudian 2 jam selanjutnya coba minum produk, tapi nggak usah banyak, ya. Kalau misalnya takut misalnya alergi, setengah dulu. Kalau misalnya nggak ada reaksi berarti nggak alergi, ya. Dicoba full dosis, gitu ya. Caranya sedikit-sedikit. Mungkin itu Mas Angga. Lanjut pertanyaan.
Oke, siap. Ya, Dok, kalau konsumsi Utsusuba sebaiknya beda waktu. Nah, ini bagus nih. Beda waktu maksudnya dalam beda waktu itu kayak misalkan saya pagi itu udah konsumsi Suba, malam baru konsumsi Utsu atau bebas, terserah. Nah, jadi gini ya kawan-kawan ya. Nah, ini trik ya. Trik-trik yang sangat eh, sangat tricky. Jadi kalau orang sehat kayak saya contoh ya, saya saya masih butuh aktivitas, butuh energi tambahan, ya. Itu saya paling bagus minumnya langsung sepasang di pagi hari. Setelah bangun tidur, setelah sholat, saya langsung minum sepasang. Kemudian pas pada saat perut kosong, kenapa? Penyerapan akan sempurna itu pas pada saat perut kosong ya. Sehingga saya harap produknya ini terserap sempurna sehingga di dalam tubuh saya efektif. Nah, setelah saya minum itu energi saya bertambah. Yang biasanya saya perlu doping di jam 12, jam 1 siang harus ngopi. Dengan Suba Utsu, saya semakin bergairah. Pikiran saya semakin enak untuk berpikir ringan. Nah, jadi apa maksudnya itu? Maksudnya, kalau untuk lebih segar, lebih di badan lebih terasa, kalau saya untuk yang orang sehat, yang mungkin setengah sakit ya, ataupun sakit juga di pagi hari itu, kalau dia aktivitas nanti akan terasa di badan. Nah, bedanya kalau malam nanti ini ya. Nah, itu Suba Utsu, ya. Terus kemudian dok, bagusnya gimana kan? Tadi dokter menyampaikan itu stem cell itu kan di dalam darah. Di darah itu akan untuk growth-nya, growth hormon, kemudian hormon-hormon yang baik di dalam tubuh itu paling aktif itu di malam hari dok. Pas pada saat kita tidur, rileks, tidurnya cepat, endorfin keluar untuk membantu regenerasi, kemudian ditambah dibantu nutrisi juga sudah ada dari SOP Subarasi yang lebih ke SOP. Berarti dok, kalau misalnya dari logika tersebut, paling bagus SOP malam kan dok? Betul. Ya, kalau mau regenerasinya cepat, ya, itu SOP itu malam pas sebelum tidur. Ya, tidurnya jangan terlalu malam ya. Tetapi di dalam tubuhnya nggak berasa. Biasa aja, paginya biasa aja. Karena dia akan mengganti, kalau saya sakit, dia akan mengganti. Nggak ada nutrisi dia buat aktivitas karena udah terserap habis malamnya sampai besok paginya memang badan ringan, tapi untuk energi tambahan dia beraktivitas dia nggak ada ya. Itu SOP. Nah terus untuk Utsukushi, nah kita kan tahu nih Utsukushi ya, di mana dia bisa untuk pengobatan asam lambung ya, Utsukushi. Jadi pas perut kosong malah bagus ya, sebelum bangun tidur apa setelah bangun tidur minum Utsukushi. Di samping untuk membersihkan lambung ya, mukoidan itu bagus untuk lambung ya. Kemudian ada bakteri baik itu bagus untuk ini ya, apa untuk usus ya, bakteri baik ya tadi untuk usus. Jadi bagus membersihkan, di mana kita pagi-pagi itu makanya salah-salah dan sebagainya, ususnya jadi bersih dulu gitu. Bisa jadi pagi usus malam terbaik itu SOP Subarasi. Tapi tergantung ya, tergantung karena kondisi uh, itu berbeda-beda. Makanya kalau dunia kedokteran itu art and science ya, seni dan pengetahuan. Karena itu tadi kondisi berbeda-beda. Tinggal kita tahu konsepnya kalau Utsukushi itu pencernaan bagus dan sistem imun, natural cell, pencernaan biasanya aktif kan pagi hari itu makannya ngawur-ngawur. Nah, kalau malam kan nggak makan, apa perlu dibersihkan, ya kan? Nah, bisa juga malam juga boleh juga Utsukushi biar paginya buang air besarnya lancar bisa juga. Tapi yang paling aktif itu kan di pagi hari kita konsumsi makanan kan, sehingga dia bisa melindungi kan. Nah itu tadi. Terus kalau kayak gitu salah dong dok, nggak ada yang salah. Boleh minum pagi hari, tinggal kita sesuaikan fungsinya. Kalau saya nggak minum SOP malam hari, dua-dua sepasang pagi hari karena saya butuh nutrisi, badan biar enak, biar kerasa saya semangatnya dapat, sehingga saya juga dapat manfaat
dari regenerasi, saya juga dapat manfaat dari energi yang lain yang ada di SOP Subarasi dan Utsukushi. Jadi gitu kawan-kawan. Disesuaikan saja, adalah seni kita. Tapi kita tahu fungsinya apa, dan kita tahu nanti kalau ada kesalahan strateginya atau triknya seperti apa. Yang penting ini produknya harus diminum. Ini itu Mas Angga. Oke, siap. Nah, ini juga beberapa pertanyaan terakhir aja, Dok ya. Ya, boleh Mas Angga. Oke. Tadi ada yang bagus, yang mana ya? Kalau untuk orang alergi ikan, masih boleh nggak sih konsumsi ini? Soalnya ada yang bilang boleh dan enggak, simpang siur, Dok. Ya, jadi ini ya, alergi itu biasanya karena protein yang besar ya, makroprotein ya, protein yang besar-besar. Makanya ada produk susunya rantainya rantai pendek, rantai proteinnya. Nah, paham ya? Kita lihat peptida dari Subarasi Utsukushi itu ukurannya Dalton kawan-kawan. Jadi kalau dari teori tadi itu sebenarnya harusnya nggak bikin alergi gitu, harusnya nggak bikin alergi. Makanya tadi diprovokasi, coba kita makan dulu sedikit, kalau misalnya nggak ada alergi boleh makan penuh, separuh dulu atau seperempat dulu, nanti baru diminum secara rutin dan dosis penuh. Jadi gitu ya. Itu tadi, alergi itu biasanya karena protein yang tinggi, protein yang besar, protein yang ukurannya besar ya, makroprotein ya. Nah, makanya susu-susu dijual-jual dengan protein rantai pendek ya, dipecah-pecah sehingga nggak menyebabkan alergi gitu ya. Jadi sudah terjawab karena nutrisi AFC Subarasi itu ukurannya sangat kecil, nanonutrisi Dalton. Itu Mas Angga. Itu. Jadi aman, silakan. Nah, tapi tetap nggak boleh takabur ya, minum sedikit-sedikit dulu, tapi jangan dicampur dengan konsumsi yang lain, sendirian dulu. Apakah memang benar-benar alerginya dari produk tersebut atau memang dari yang lain gitu. Makanya sendirian minum, jangan dicampur sama yang lain. Biar tahu alergi apa. Harusnya sih enggak. Ya, itu Mas Angga. Oke, mantap. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Dok, dan ini penting. Nah, sekarang ada yang bilang lagi itu, Dok, Subarasi ini mungkin bisa membantu berbagai penyakit degeneratif dan mungkin penyakit-penyakit yang emang kita udah sering bahas gitu ya, Dok. Cuman pertanyaannya, kalau misalkan kayak penyakit bawaan yang genetika gitu loh, misalkan contoh, kita bilang apa ya, contoh penyakit genetik yang umum ya, Dok ya. Sindrom Mungkin Down dokter bisa misalnya. jadi contoh nggak, Dok, yang Hiperaktif. genetik umum. Ya. Gitulah, Jadi Dok, maksudnya kira-kira bisa dibantu nggak sih tetap, Dok, dengan produk kita gitu. jadi gini ya kawan-kawan ya, yang pertama degeneratif jelas ya. Yang namanya degeneratif itu kan sel menua, nggak bisa diganti. Jadi penyakit degeneratif itu kan nanti bisa juga metabolisme ya, kencing manis, kemudian hipertensi dan lain sebagainya. Itu karena organnya sudah tidak bisa berproduksi secara maksimal. Kalau misalnya sel pankreasnya tidak bisa maksimal menghasilkan insulin, kemudian penggunaan di otot dan hati terkait untuk penggunaan gula juga tidak maksimal sehingga tertimbun di dalam darah. Bukan karena fungsi dari organ yang tidak maksimal lagi. Jadi dengan adanya stem cell regenerasinya bagus, otomatis ya jangan nunggu sakit. Kalau nunggu sakit udah tua, sakit pula kan itu butuh jaringan yang sangat besar untuk yang diganti. Jadi mulai sekarang kita minum, proses-proses degeneratif akan melambat, gitu, akan melambat, sehingga kita akan terjaga dengan sehat karena keseimbangan yang saya terangkan tadi. Memang ada slide saya keseimbangan sehingga enak kawan-kawan mencernanya. Ya, jadi dengan konsumsi Subarasi, resiko terjadinya penyakit degeneratif akan melambat, akan berkurang, cukup berkurang, sangat berkurang ya. Terus kemudian ada untuk penyakit herediter atau penyakit kongenital. Ya, penyakit kongenital dok dari genetik yang diturunkan dari orang tua ke anak. Nah di sini ya ada beberapa kalau sudah gini ya kawan-kawan, saya mau
membahas tuh pre terjadinya, sebelum terjadinya kelainan pada bayi. Jadi kawan-kawan, saya sarankan untuk orang hamil untuk nutrisi produk ini. Kenapa? Di dalam hamil, ya, kehamilan, masa kehamilan, itu proses pembentukan sel jaringan bayi itu sangat padat, sangat kencang. Nah, bayangkan itu tadi, kita pabrik mau bikin mobil kencang kali, tapi nutrisi kita kurang, bisa jadi salah. Apalagi nanti tadi ada kuman atau ada virus, ada bakteri yang masuk karena natural killer cell atau sistem imun kita nggak bagus. Nah, sehingga terjadi kelainan pada janin. Nah, di situ. Sehingga apa maksud dokter ngomong ini? Kalau bisa orang hamil konsumsi ini ya, karena sangat membantu. Tidak cuma sehat, nanti mencegah supaya tidak terjadi kecacatan atau kelainan kongenital atau kelainan genetik. Ya, jadi orang hamil saya sarankan konsumsi karena produksinya, kebutuhan stem cell itu sangat besar. Kebutuhan bahan baku untuk membentuk sel itu sangat besar. Dan ini ada nutrisi dari SOP Subbarasi itu nutrisi untuk bahan baku pembentukan sel, ya di situ. Nah, oke, orang hamil selesai. Nah, dok, terlambat dokter ngomongnya, udah cacat nih dok, ada anak yang sudah cacat nih dok. Nah, gimana dok? Nah, ya untuk membantu genetik ya yang saya baca ada yang bisa, ada yang enggak, tapi sebagian besar belum bisa. Tetapi untuk membantu efek samping atau perubahan atau metabolisme yang terjadi kelainan-kelainan akan sangat terbantu. Contoh, kemarin ada anak autis diterapi dengan Utsupushi, dia lebih stabil, konsentrasinya lebih bagus karena nutrisi ke otaknya bagus, nggak meleset-meleset ya, nggak terlalu loncat-loncat, nutrisinya bagus, aliran darah ke otak bagus sehingga dia membantu fokus, membantu ketenangan, membantu yang lain. Nah, yang untuk perubahan genetik dan lain sebagainya ya wallahu alam ya, harapannya memang bisa ke situ, tapi saya belum membaca banyak penelitian terhadap hal tersebut. Tapi itu tadi stem cell itu dan NK cell itu ke seluruh tubuh kita dan sangat membantu untuk setiap bagian dari tubuh kita, utamanya otak ya. Kalau misalnya autis ya atau hiperaktif, itu kan otaknya terlalu kencang, terlalu metabolisnya terlalu kencang. Jadi lompat-lompat, aliran minnya nggak bagus, nggak stabil, ada yang masalah. Dan adanya stem cell, adanya NK cell, harapannya nutrisi bagus ke otak, sehingga aliran darah bagus, metabolisme dalam otak akan bagus, regenerasinya juga terjaga dengan baik. Karena kalau metabolisme tinggi itu kerusakan akan lebih besar lagi. Ya, kerusakan sel otak itu akan besar. Ini itu ya jawabannya. Mungkin yang terakhir belum terlalu memuaskan, tapi potensi ke arah situ ada, tapi memang penelitiannya belum banyak. Ya, itu kesimpulannya, Mas Angga. Mungkin itu Mas Angga. Sin? Ada pertanyaan lain? Saya baca aja dulu ya. Oh ya. Terima kasih dokter dan Mas Angga. Woi, jelas lah dokter Islami ini emang paket lengkap, sangat mudah dipahami, benar banget. Makasih. Oke. Jadi semua itu logika, logic thinking, yang penting konsepnya kita tahu potensi apa sih AFC itu gimana, apa SOP Subbarasi sama Utsupushi itu gimana sih sistem kerjanya, inti pola kerjanya apa, di mana poin-poinnya. Nanti kawan kan udah bisa sendiri tuh, udah bisa jadi dokter sendiri tuh. Karena ini nggak masalah, nggak menentang dari hukum kedokteran, karena ini nutrisi. Jadi nggak ada salah, pemberian nggak ada yang salah. Di pemberian pagi, sore, malam aman, ya. Kecuali memang obat-obat medis, ini nggak medis ya. Jadi kawan-kawan bisa jadi dokter. Untuk di family ini ya, di AFC ini kawan-kawan bisa jadi dokter, bisa analisis. Karena produknya yang digunakan itu adalah produk nutrisi dan aman, ya, tidak akan dimarahi oleh dokter nanti. Oke, siap. Itu aja teman-teman. Kira-kira terima kasih dokter untuk waktunya. Sampai rela-relain di mobil loh teman-teman loh. Iya, panas. Makanya thank you banget dok. Iya, jadi siap.
Semoga nanti kita bisa ada ini lagi karena pasti teman-teman semuanya tertarik yang ada di sini kan. Oke, dan terima kasih. Di lain kesempatan. Siap. Dan terima kasih juga tentunya buat teman-teman semuanya yang masih setia dengerin dan nonton dan jadi peserta di seminar kali ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak dokter. Selamat sore semuanya. Terima kasih Mas Aga. Sore semua. Sehat ya. Salam sehat.